Ratusan tenaga kesehatan honorer yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Non-ASN Provinsi Jawa Barat hingga kini masih terus memperjuangkan nasibnya agar bisa diangkat menjadi ASN. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yodmin Taraga menilai, tenaga kesehatan honorer sudah sepantasnya mendapat pengakuan pemerintah. Untuk itu, pihaknya kini tengah merumuskan Raperda tentang tenaga kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam program Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Berikut cuplikannya. Forum ini terbentuk karena mereka awalnya dari harapan dan kekhawatiran. Harapannya ada PP 56 tahun 2012 di mana tenaga honorer itu bisa diangkat secara otomatis. Melalui proses verifikasi, dihitung dengan masa kerja, profesionalisme dan sebagainya. Itu jelas di dalam PP 56. Tapi di sisi lain ketika proses perpanjangan kontrak itu mereka disodorkan dan menandatangani tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN. Oh iya. Gitu dilematisnya. Saya bilang lebih tinggi surat pernyataan atau peraturan pemerintah. Lebih perintah. Maka ini adalah temuan bahwa ada upaya birokrasi atau eksekutif lah untuk tidak melaksanakan peraturan pemerintah. Akhirnya mereka semangatlah untuk mengorganisir diri dan kami secara pribadi diangkat sebagai pembina. Kronologisnya begitu. Makanya sebenarnya teman-teman ini awalnya mengalami traumatik, Pak. Karena pernah ada beberapa pihak yang membantu namun buntu. Bahkan hanya menghabiskan kos aja. Kesannya orientasi iuran anggota saja. Nah, sedangkan yang kami lakukan adalah bahwa solusi itu tetap ada di regulasi. Jika ada teman-teman yang mau melakukan aksi, bagi kami itu instrumen pendukung, bukan substansi. Boleh-boleh saja gitu. Namun yang menjadi substansi adalah regulasi. Dan kami apresiasi DPRD Provinsi sangat responsif terhadap usulan kami sampai terciptanya Raperda. Dan di dalam Raperda itu kita dimintai kemarin di hari Jumat, dimintai pendapat, hal-hal apa saja yang perlu diakomodir agar Raperda ini menjadi solusi bagi semua. Saya sebagai anggota dewan ya punya pemikiran tidak boleh tenaga kesehatan ini terutama honorer ya yang karena ada kebijakan P3K terus ada yang dirugikan, apalagi mereka jumlahnya cukup banyak, pengabdiannya cukup lama, dia sudah punya kualifikasi profesionalisme, kan ini merupakan aset sumber daya manusia. Sayang dong kalau diterlantarkan. Makanya kita berjuang bagaimana mewadahi dan memikirkan mereka. Walaupun sesungguhnya soal kepegawaian nasional ini kan menjadi kewenangan pemerintah pusat sebetulnya. Nah, kita ingin mencari solusi kalau mereka tidak bisa diterima oleh P3K semua harus seperti apa. Nah, saya udah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, ini sedang dianalisa ulang, dilakukan kajian kembali seperti apa kemungkinan mengatasi ini. Karena endingnya jika rumusnya sudah dibentuk penanganan tenaga honorer ini ya termasuk bidang kesehatan terselesaikan, kan endingnya dari mana duitnya kan harus dibayar. Kemampuan daerahnya seperti apa. Syukur kalau pemerintah pusat memberikan bantuan melalui dana alokasi umum. Kalau tidak dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, provinsi, ya tentu provinsi mikir juga, ya udah aja yang sesuai dengan kemampuan kita, selebihnya yang tugas di daerah serahkan pada kota kabupaten, kan bisa begitu. Tapi kan kita harus secara komprehensif lah menanganinya. Solusinya luas dan karena komprehensif. ya Tasikmalaya, Banjar, Ciamis kan bagian dari Jawa Barat gitu. Jadi kita saya udah koordinasi, mereka lagi melakukan
kajian ulang seperti apa penyelesaiannya. Oke. Dan aku yakin setelah saya mendapatkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kuotanya kan yang diberikan oleh pusat tidak akan mampu mewadahi honorer Jauh yang dari ada, jumlah jauh panggang daripada api. Ya, nanti Oke. apa kita harus membiarkan mereka? Kan tidak. Apalagi saya dan teman-teman anggota dewan, ya harus berbuat sesuatu lah. Ya bagaimana kita bicarakan nanti dengan eksekutif solusinya.